Sesungguhnya salawat kepada Nabi SAW adalah sebaik-baik amalan. Mungkin Allah memerintahkan kita dengan berbagai ibadat. Misalnya Allah memerintahkan kita salat. Akan tetapi Allah tidak salat. Allah memerintahkan kita puasa. Allah tidak puasa. Kenapa? Karena Allah tidak seperti makhluk. Allah berbeda dengan makhluk. Laisa kamitslihi syai'un. Akan tetapi para hadirin semuanya, ada satu ibadah yang mana ibadah itu langsung dicontohkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah berfirman, "Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi." Banyak ibadah yang Allah perintahkan, tapi cuma satu yang Allah contohkan, yaitu bersalawat kepada Nabi. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya bersalawat kepada Nabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-'azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma alhimna min nuril fahmi, akhrijna min dhulumatil wahmi, wa zayyin akhlaqana bil hilmi bi rahmatika ya arhamar rahimin. Yang kami muliakan guru-guru, para asatidz sekalian yang telah hadir pada majelis yang mulia ini. Kemudian para hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin yang dirahmati Allah, segala puji bagi Allah yang telah mempertemukan kita di malam yang mulia ini, di malam kita memperingati lahirnya makhluk termulia di alam semesta. Sebagaimana dikatakan dalam kitab Tauhid Kifayatul Awam, wa afdalul makhluqati 'ala al-itlaqi nabiyyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makhluk yang paling mulia di alam semesta adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya meyakini Nabi Muhammad SAW makhluk mulia itu adalah bagian dari akidah yang tidak boleh dilalaikan oleh setiap muslim. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, suatu hari Rasulullah SAW ditanya oleh sahabat. Sebelumnya beliau berkata, "Idza marartum bi riyadil jannah farta'a." Apabila kalian melewati taman-taman surga, maka mampirlah dengan senang. Kemudian para sahabat bertanya, "Wa ma riyadul jannah ya Rasulullah?" Para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, apa itu taman-taman surga?" Rasulullah menjawab, "Qala hilaqul dzikri." Majelis zikir. Alhamdulillah, dengan izin Allah malam ini kita telah berada di dalam taman surga di dunia. Kita berdoa kepada Allah sebagaimana Allah kumpulkan kita pada malam berbahagia ini. Semoga kelak Allah kumpulkan kita di surganya. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, para hadirin, guru-guru, adik-adik saya semuanya, sesungguhnya salawat kepada Nabi SAW adalah sebaik-baik amalan. Mungkin Allah memerintahkan kita dengan berbagai ibadat. Misalnya Allah memerintahkan kita salat. Akan tetapi Allah tidak salat. Allah memerintahkan kita puasa. Allah tidak puasa. Kenapa? Karena Allah tidak seperti makhluk. Allah berbeda dengan makhluk. Laisa kamitslihi syai'un. Akan tetapi para hadirin semuanya, ada satu ibadah yang mana ibadah itu langsung dicontohkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah berfirman, "Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi." Banyak ibadah yang Allah perintahkan, tapi cuma satu yang Allah contohkan, yaitu bersalawat kepada Nabi.
Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya bersalawat kepada Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wahai orang-orang yang beriman, Allah mengaitkan salawat dengan iman. Berarti apabila kita orang beriman, maka seharusnya kita memperbanyak salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, para hadirin, tadi ketika kita membaca Diya Ulami, ada sebuah bait yang mengatakan bahwa ketika mahallul qiyam, Rabbi faghfirli dzunubi bi barakatil hadil musyaffa'. Ya Allah, ampunilah dosa kami dengan berkah sang petunjuk yang memberi syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini artinya bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah berkah bagi kita. Ya, oleh karena itu keberkahan yang Allah berikan kepada kita seharusnya kita syukuri. Para hadirin, Imam Al-Busairi dalam kitab Burdah, dalam qasidah Burdah, beliau berkata, bi akramir rusli kunna akramal umami. Karena sebab Rasul yang mulia, kita menjadi mulia. Mungkin ini sudah sering kita dengar bahwa jika dibandingkan dengan umat-umat terdahulu, secara fisik kita kalah jauh. Kita umat akhir zaman, umur kita pendek, lalu postur kita kecil-kecil jika dibandingkan dengan umat Nabi terdahulu. Kemudian kekuatan kita lemah, ibadah kita juga sedikit. Jadi kalau dibandingkan dengan umat-umat terdahulu, kita tertinggal jauh sekali secara fisik ataupun secara ibadah. Tetapi meskipun demikian, meskipun secara fisik kita kalah, tapi secara derajat kita jauh lebih mulia daripada umat-umat terdahulu. Kenapa? Karena kita disandingkan kepada Nabi Muhammad SAW. Kita dinisbahkan kepada makhluk yang paling mulia, sehingga kita yang biasa-biasa saja ikut jadi mulia. Oleh karena itu, ini adalah sebuah nikmat yang harus sangat-sangat kita syukuri. Allah memilih kita menjadi umat Nabi Muhammad SAW. Jangankan kita, bulan saja itu menjadi mulia karena Nabi Muhammad lahir di bulan tersebut. Para hadirin, dahulu bulan Rabiul Awal bukanlah bulan yang istimewa, tapi bulan biasa. Bulan yang istimewa dulu itu ada 4, namanya Ashhurul Hurum. Ada Muharram, Rajab, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Itu bulan-bulan mulia. Adapun Rabiul Awal itu hanya bulan biasa, tidak ada istimewanya. Akan tetapi Allah malah justru memilih Rabiul Awal sebagai bulan lahir Nabi, tidak memilih bulan-bulan mulia. Nabi tidak dilahirkan di bulan Muharram, Nabi tidak dilahirkan di bulan Rajab. Kenapa demikian? Supaya tidak terkesan Nabi itu menjadi mulia karena lahir di bulan mulia. Tetapi sebaliknya, bulanlah yang menjadi mulia karena Nabi SAW lahir di bulan tersebut. Oleh karena itu, sebuah nikmat yang luar biasa bagi kita. Allah sudah memilih kita menjadi umat Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu, para hadirin, untuk mendapatkan syafaatnya nanti di hari kiamat, tidak cukup dengan kita mengatakan saya cinta Nabi, saya cinta Nabi, tidak cukup. Akan tetapi supaya kita mendapatkan syafaatnya, mari kita perbanyak salawat kepadanya. Semakin banyak kita salawat kepada Nabi, Nabi semakin kenal dengan kita. Sebagaimana diutarakan oleh Abati tadi bahwa ketika kita bersalawat, Nabi di alam kuburnya tahu nama kita dengan jelas, tahu nama kita, tahu nama ayah kita. Sehingga beliau bersabda, "Ma min ahadin yusallim alayya illa raddallahu alayya ruhi hatta arudda alaihi salam." Tidaklah seseorang bersalawat kepadaku, tidaklah seseorang memberikan salam kepadaku, kecuali Allah kembalikan kepadaku ruhku. Allah kembalikan kepada jasad Nabi, roh Nabi yang mulia, sehingga Nabi menjawab salamnya. Oleh karena itu, semoga majelis ini menjadi refleksi bagi kita, menjadi pengingat bagi kita, sehingga kita berdoa kepada Allah semoga kita ke depan menjadi
makhluk yang lebih baik, menjadi manusia yang lebih baik sebagaimana yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mungkin hanya ini yang saya sampaikan, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.